Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Kertiani dengan NIM 201800043492. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ikadek Sara Madiasa SEMM selaku dosen pengampu. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah yaitu kreativitas dan inovasi pada PT Tolak Angin. Rumusan masalah pada makalah ini adalah apa yang dimaksud dengan kreativitas, apa yang dimaksud dengan inovasi, dan bagaimana bentuk kreativitas dan inovasi produk dari PT Sido muncul. Pengertian kreativitas adalah suatu proses kreativitas kognitif seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa karya baru maupun karya kombinasi yang semua itu relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Kemudian pengertian inovasi, yang merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksikan. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mengetahui inovasi tersebut. Sedangkan ada juga beberapa kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Kemudian pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian kreativitas wirausaha, yang dimana wirausaha adalah pionir dalam bisnis, investor, penanggung jawab risiko, yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Ada dua sumber kreativitas, yaitu imajinasi dan ide, dan sifat proses kreatif. Kemudian inovasi wirausaha. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dan dalam rangka memecahkan permasalahan dan menemukan peluang. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Inovasi terdiri dari 4 jenis, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Kemudian ada beberapa cara untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada mengenali hubungan, yang kedua ada mengembangkan perspektif fungsional, yang ketiga ada gunakan akal, yang keempat ada hapus perasaan ragu-ragu. Kemudian sedikit sejarah tentang PT Sido muncul, yang bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta dan dibantu oleh 3 orang karyawan. Dalam perkembangannya, pabrik yang terletak di Jalan Malten, Tanggulun ternyata tidak mampu lagi memenuhi kapasitas produksi yang besar akibat permintaan pasar yang terus meningkat, dan pada tahun 1984 pabrik dipindahkan ke lingkungan industri kecil, yaitu di Jalan Kaligawe, Semarang, dan memulai melakukan modernisasi pabrik. Dan pada tahun tersebut itu juga menjadi momen bahagia sebab perusahaan ini memperoleh penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2010, acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik bahan baku herbal seluas 3.000 meter persegi.
Kemudian ada efisiensi dan efektivitas PT Sido Muncul, yaitu ada proses produksi. Kemudian ada hasil produksi yang di dalamnya terdapat beberapa tipe produk. Yang pertama ada tipe serbuk, yang kedua ada tipe saset, yang ketiga ada tipe saset hisap, yang keempat ada tipe flash, yang kelima ada tipe botol. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul. Yang pertama ada tahap perkenalan, yang kedua ada tahap pertumbuhan, kemudian di dalamnya ada strategi marketing dan segmentasi, kemudian ada strategi branding, target, dan positioning, yang di dalamnya ada target market, ada inovasi produk, dan brand image. Kemudian strategi komunikasi. Strategi periklanan tolak angin tergolong sangat sukses dan menanamkan kesan dalam psikologis masyarakat dengan jagoan andalannya. Orang pintar minum tolak angin. Secara menampilkan orang-orang yang berpengaruh seperti mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Bentuk lain promosi penjualan adalah sebagai event sponsorship. Dalam beberapa event televisi, tolak angin seringkali menjadi sponsor utama seperti reality show Superstar pada awal tahun 2000-an di Indosiar dan sponsor acara musik karnaval di SCTV. Kemudian yang terakhir ada tahap kedewasaan, yang di dalam persaingan dunia bisnis yang sangat ketat. Tentunya produk tolak angin juga bersaing dengan kompetitor yang lainnya demi menguasai pangsa pasar dan hubungan dengan customer mereka, sehingga mereka harus memiliki perbedaan untuk terus mempertahankan penguasaan pasar mereka khususnya di Indonesia. Membuat strategi dan tujuan-tujuan yang tentunya dapat menjaga konsisten mereka dalam persaingan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.